Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabatku semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu hadir di setiap kegiatan sahabatku semuanya. Bercerita tentang budaya, idealnya budaya itu tak lekang karena terik mentari, tak lapuk karena hujan. Karena hakikatnya budaya itu bermula dari sebuah biji. Biji ditanam lalu tumbuh, menunas, membesar. Batangnya kokoh, daunnya rimbun, akarnya terjal. Mudah-mudahan kita sebagai generasi muda tidak lupa diri dan mampu menjadikan budaya sebagai mahkota. Sungai penuh tekoh nan banyak tepek ke balai pasaka muka. Minta maaf lah pada orang banyak, kami baganai tegak di muka. Tari Gandai itu tari asli daerah Kabupaten Mukomuko. Dari sejak tahun 1333 sampai saat itu. Arti gandai itu menari. Gandai itu kalau zaman dulu, kegunaannya gandai itu ada acara pernikahan, penyambutan rajo-rajo, itu zaman dulu. Itu kegunaan gandai. Sampai kini. Kalau zaman kini itu dipakainya saat pernikahan dipakai juga. Saat penyambutan tamu-tamu dia masih pakai. Acara-acara gedang yang disebutkan tari gandai itu ada pengiringnya musik. Sejenis musiknya sonai, gedok. Nah, sejarah sonai itu maka terjadi tersebutnya sonai. Ada seorang pemuda yang gagah. Namu pemuda itu Malideman. Malideman itu berjalan batang menurut batang air muak. Bertemu air terjun. Bertemu orang mandi bertujuh. Itulah namanya putih yang mandi itu. Dia kebetulan ialah Malideman ka terharu menengok nan putih kau gaya, racak, elok. Ambillah selendang itu selai, dibawalah awak putih, dibawalah awak Malideman kau tadi nurut batang air le. Selesai mandi, tengok selendang hilang suah, tahu-tahu yang selendang yang hilang kau tadi selendang putih busu. Kata awak kakaknya sebelum dapat selendang adik yang busu, tak usah balik ke ketayangan. Tahu-tahu dengan keterangan kakaknya itu langsung putih busu kan menurut batang air kaile. Sedang berjalan temulah dengan Malideman. Tahu Malideman kadak ngaku. Tahu lah dak ngaku lah bapa pahamnya habis ceritanya akhirnya orang dua kata tadi balik ke daerah manusia. Kira ke desa. Tebos tu tahu-tahunya selendang kau tadi disimpannya dalam kalau bahasa wak dulu tu kemut. Kemut itu apa bahasa kegunaannya kemut itu tepek orang nuai padi. Itu kegunaan. Di situlah tepeknya Malideman kan letak selendang putih bungsu tadi. Kiranya lah bertemu kiranya dalam kemut, tapi putih bungsu dia tak ngambil. Nyalah tahu haknya selendangnya. Kecewa itulah putih bungsu kan lagi hilang menurut batang air ke balik. Itu Malideman heran. Itulah Malideman mencari-carinya arah ke ulu air. Tak bertemu kiranya si putih busu tadi balik arah ke belakang lagi. Balik arah ke belakang itulah yang ngambil buluh kau tadi. Setiap liku tu ditinggalnya dia ambil buluh itu satu rueh. Kalau satu aweh dia ambil lah kiranya 9 liku, berarti buluh itu 9 aweh. Balik ke 9 aweh, nyampai di rumah, diperintahnya awak Malideman ka dekat Malindono. Satukanlah, tolong satukan bala buluh aku supaya nyo menjadikan sonai. Dengan perintah kakaknya kau tadi, dia benarlah awak Malindono ka. Terjadilah sonai. Sonai lah do, macam mana gendangnya. Apailah Malindono kata tadi dekat danau, berjalan-jalan bertemulah danau.
Pai dekat danau tu, adalah Malin Danau kau tadi, dua dengan anaknya, Malin Danau kau tadi. Dua anaknya, tahu-tahu ada batang di tepi danau tu, batang kayu. Ikolah yang elok bikin genang. Kata anaknya Malin Danau kau tadi. Kebetulan mendengar keterangan yang model tu, keterangan anaknya, yo elok. Dia mulailah, kalau yo elok, tebanglah pak. Tahulah dia tebang. Itu dia ambil, dipotong-potong. Acara dusun pada saat itu orang itu motong babiri. Babiri. Kulit babiri itu kelak wak ditempel dekat kayu kuah. Itulah kawannya sonai kelak. Kalanya gedok namanya. Pada saat itu terjadilah gedok itu dengan sonai. Pokoknya gandai ko 9 macam. Karena apanya 9 macam? Karena sonai itu 9 aweh. Yang pertamanya itu lori. Yang dikatakan lori itu yang pertama sekali penyembahan dekat sesaran. Yang kedua dekat si rajo-rajo. Yang ketiga dekat para dewa-dewaran. Gerakan lori itu dari gerakan waktu dayang itu ngipeh rajo. Gerakan yang kedua yang dinamakan retak suah. Itu mengundang para dewa-dewaran. Sebab kenapa gerakannya dari mana yang dikatakan retak suah itu dari seekor burung gagak. Waktu saat burung gagak itu berbunyi seperti pengepak. Sebab yang dikatakan retak suah itu karena lubang sonai itu cuman suah lubang. Itu yang dikatakan retak suah. Saat itu retak itu ada satu daerah yang bernama retak mudik. Retak ini yang permukaan atau sesaran yang tertua di Kabupaten Muko-Muko atau nama Gandai itu di retak mudik. Itu namanya. Itu retak mudik itu nama daerah, nama desa. Yang ketiga Gandai itu namanya Gandai Nek. Nek itu nenek. Kalau zaman dahulu tu, kalau orang itu nikah, kalau basuh waktu sesoyo numbuk tepung sehari, dak sudah dak sampai malamnya. Itulah lataran keanehnya numbuk cituk ko tadi. Menarilah mengeliling-liling song ko tadi. Ngeliling song ko tadi kebetulan terdengar suara surnai. Itu apa gaya itu model tu, nenek itu model tu yang menari. Itu orang Gandai. Oh, berarti Gandai ko yang dikatakan apa? Iko lah dikatakan Gandainya Gandai net. Gandai yang kepek iko lang menari. Ada seorang anak rajo sedang merajuk. Tiba kawannya berdua menghiburkan anak rajo ko tadi. Saat itu kira kawan yang berdua kan mengeliling-liling si putih ko tadi. Pada saat itulah kira-kiranya terhibur anak rajo ko tadi. Menarillahnya bersama. Tahu sedang menari, ditengok ke atas, tahu-tahu lang tu sedang menari. Pada saat itulah yang dikatakan si putri ko tadi mengagih judul, mengagih namu Gandai ko tadi lang menari. Apa yang dikatakan Madi? Seorang nenek bayi buati karena orang tetangga. Langsungnya di seberang air pakai biduk, nyeberang batang air pakai biduk, nyampai di rumahnya berdendang menghilangkan rasa ibu, menghilangkan rasa sedih. Tahu-tahu sampai sore nyo balik dari seberang air sampai lah ke dusun. Nyampai di rumah terdengar suara surnai. Bahkan menarilahnya saat itu dekat surnai itu. Saat itulah kira-kiranya yang dikatakan
Gandai itu Gandai Wamadi. Itu nauh. Apa yang dikatakan nauh? Ada seorang jano beranak seorang. Jano beranak seorang berjalan-jalan, dia ambillah konjang salop di belakangnya, air telakung, nampak ikan begitu banyak ikan di dalam lupak itu. Turunlah anak kau tadi duluan ngambil ikan kau tadi. Dibukalah konjang salop kau tadi, didauhlah ikan kau tadi ya, dengan konjang salop kau tadi. Hebat ngambil ikan kau tadi. Itulah menari-narilah bau konjang salap kau tadi di dalam lupak itu, dalam air telakung itu tadi. Saat ngambil ikan di dalam air telakung itulah saatnya ngasih judul tarian itu tadi, tarian nauh. Apa yang dikatakan panen 9 bulan? Saat itu raja mengundang raja-raja tetangga sebelah tetangga karena panen 9 bulan. Macam mana masyarakat kita? Kebetulan lah diundang, nyapai undangan, nyapai tamu-tamu raja-raja yang di saat itu menarilah kira-kiranya, disuruh dayangnya tegak di depan raja. Katanya, apa yang kami tari putri, gerakan apa yang kami ambil? Tengok di atas kepala raja itu, marpati yang putih yang hitam. Macam mana gerakannya marpati yang 2 ekor tu, model itulah gerakannya. Itulah ambo agih namu tarian si dayang-dayang tu panen 9 bulan. Kini yang ke-8. Ada judul tarian itu Somang Bejapai. Apa yang dikatakan Somang Bejapai? Bahasa dulu orang tu beladang demo gedang. Kebetulan soyo nuga. Soyo nuga namanya, nanam padi. Kebetulan orang tu lah nuga dari siang, tahu-tahu sedang putih makan, itu ada Somang Bejapai di tepi ladang tu. Di saat itu bukan betinu, itu yang jatan. Itu yang mengagihkan judulnya tu. Dikatalah di saat itu menari-narilah orang jatan tu tadi di tengah ladang tu dengan kayu tuga. Saat itulah dikasihkan namu gandai atau tarian itu Somang Bejapai. Iko yang terakhir yang naik sekali yaitu nomor 9. Iko nomor 9-nya. Itu namu judulnya tu tarian itu Ratak Tingga. Apa yang dikatakan Ratak Tingga? Tadi kita undang dengan retak suah para dewa, kini kita ata pula dengan Ratak Tingga. Itu dikatakan Ratak Tingga itu pengataran para dewa-dewa. Itu yang dikatakan Ratak Tingga. Itulah seperti gandai. Itulah seperti kesenian gandai itu sebagai percerminan bagi masyarakat Kabupaten Muko-Muko. Itulah dikatakan tarian gandai.
Sahabatku semuanya, demikian tadi perjalanan panjang sejarah tari gandai di Kampung Satir atau Batua yang pada akhirnya tercatat di Museum Republik Indonesia. Ini sebuah penghargaan bersama untuk Kampung Satir atau Batua. Dokumentasi ini saya ambil dari channel Dinda Juanda 3. Mudah-mudahan dapat memberikan pandangan untuk kita semuanya, khususnya untuk generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.